Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sa'tamnu aqyatumuuna ma anzalallahu kang nurono kang nutupi sapa alladzina ma anzalallahu minal kitab. Mereka yang menyimpan atau nutupi apa sing diturunno Allah sangka kitab. Al mustamil ingkang mengkuala Nabi Muhammad ing atase sifate Nabi. Nutupi sifat sama istri Nabi wa hum alladzina sing melakukan penutupan kali dunia. Wastaruan podo tuku sapa alladzina bi iklan kitab tuku samanan kelan rego lan kasih. Minat dunia sang itu ini. Ya hubungan kang podo ngalap sapa alladzina bu ing kitab atau bu ing samaran kolilan, bu ing samaran kolilan badal kali dadi kedine kitab. Min safalatihim saking bawaan ya alladzina. Di mereka ini nutupi sifatnya Nabi hanya ingin dapat uang sangka bawaan-bawaan. Falan ziru lagu mengkora podo ngetono sebelah dina gu ing na'ta Muhammadin khaufa khawdihi korona wedi pote ikilah samaran kolilan alih mengatasi ladina. Di orang gelem ngetono sifatnya Nabi hanya karena takut kehilangan duit. Ulai kama yakulu rafi butuni iblan nar. Ulai kate mengkono ladina kama yakulu nara podo mangan supaya ladina fi butuni orang mangan ilan nara kecuali ing geni. Walau kalimuhum orang ngendikane ing ladina sapa wa yamal kiamati walau seki. Ana bersila sapa wa ing alladina utawa ulai ka wala madzabun. Ulai ka alladina wa ata istaru kang podo tuku sapa ladina adalah ing kesesatan berita kan petunjuk. Wala zabalan tuku ing siksa dituku bima furatikan maghfirah. Fama asbaruhum alan nar. Fama asbaruhum. Fama mengkati opo iku asbaruhum. Iku saya nyabarno pemahu ing ulai kalan nar dengan sendok. Dari kau mengkono ikilah akluhum annar. Jadi nganti mereka iso mangan geni. Alladzi dzikra min aklihim annar wa mabata. Bi annabuha. Karena saat temen Allah iku nazar alkitab billah. Iku nurono sapa Allah alkitab ing kitab bil hakiman bener. Allah nurunlah kitab Tuhan benar. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab wa innal ladzina la ta'lamu aka ikhtalafu kang padha supaya sapa ladzina fil kitab ing dalam kitab bidzalika kelan mengkono ikilah innal ladzina ikhtalafu fil kitab ikhtilaf bidzalika kelawan mengkono hak wa hum al-yahud wa kila al-musyrikun lafi sikok ibadin dalam pertentangan baidin kang ada. Laisa ora ana albiro, laisa ora ana albiro keapian, apa antuwalu yen to madhep sira kabeh. Tidak termasuk kebaikan oleh ngadhepno sira kabeh fi salat kibal masyriq ing arah wetan wal maghrib lan arah kulon. Di ukuran apik ora kok madhep ngetan utawa madhep kulon, tapi ukuran apik ora kinal biro, tetapi utawi kebaikan iku man wong. Amanah kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wal malaikati lan iman kan malaikat wal kitab lan kitab wan nabi. Wa atalan kum nekaan sapa man al malaik bondo ala hubi serta seneng man. Gelem maringo dhuwit senajan seneng dhuwit. Maringo dari kurba ing kerabat. Wa ya tamalan ing boro-boro cahya ing bangsa kina wa nasabi. Wasaili lan wong sing njaluk kabeh. Mbok rikop lan ing dalem merdeka budak. Ayu kata bina wal asro. Tegese pura-pura budak mukatab wal asro lan pura-pura tawanan. Wa qaman jumlah sepaman as-salat ay salat wa atalan maringi sepaman zakat ing zakat. Wal mufulan wong sing nepati kabeh bi ahdihim kan janjine alladzina idza ahdu. Nalikane gawe janji sapa alladzina. Gawe janji Allah ing Allah kados nazar. Aminna sauta gawe janji ing manusa kados transaksi kados muamalah. Wasobirina lan sing sabar kabeh fil ba'sa ing dalam saat susah syiddatul faqri. Wadoro ing dalam masa-masa toro, masa-masa enak, ayil marot. Wa khinal basiran nalikane perang. Ulai kau temang sufuna bima zikira mereka sing disifati iku kabeh alladzina sutra. Iku wong sing bener kabeh wa ulai kalan utai mengkono-mengkono kabeh wa ulai ku al-muttaquna wong sing takwa. Ini kalau terang masih menyangkut bab nasabil ya. Jadi Ibnu Sabil itu nak dorot Imam Suyuti kan wa atal mal ala hubli dawil kurba wal yatama wal basakina wa ibnas Sabil. Ibnu Sabil artinya musafir.
nanti takut itu yang musafir yang saat ini uang suka demi BMW lungo suka ATM duit aja semua setahun kita penduduk asli malah lagi duit di Jakarta apa ada musafir lebih suka timbang apa mukime kalau niki kalau mau bolak balik kalau buatan bahasanya ayat-ayat Madaniyah itu ayat ilmiah jadi pun ruwet. Ingat ini Imam Kofal itu darani zakat itu boleh diberikan fi aujuhil khairi. Ini menjadi masalah dengan misalnya di duit zakat itu asal buatan sambil bangun masjid nama madrasah. Nah cara dulu asal misalnya iya duit zakat. Nah mesti darani asal mesti buatan ya. Jadi hukum dasar zakat itu kan innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bisabil. Misalnya duit zakat ditambah bangun masjid, bangun pondok, atau bangun madrasah. Orang-orang kiai muni buat tenangsa. Alasannya sabilillah itu dalam madhab Syafi'i itu harus bisa. Jadi ngomong sing perang. Mana zaman ini dengar kalau bolak-balik ngomong jadi ilmu ijtihad itu macam piye wae ono riskan salah jenis ijtihad tapi dari Imam Kofal bahwa fisabilillah itu semua bentuk kebaikan malah temuin diterangkan kalau Kofal sabilillah itu semua aujuhil khairi termasuk kabinail masajid warubat dan sebagainya bangun masjid atau pondok atau apa. Cuma madzhab Imam Kofal bukan tanpa kelemahan-kelemahan ini dan kamu supaya nah sampai setengah alim, orang usah nganti alim gak tak kok ini makanya Imam Syafi'i saat ditanya kenapa wafisabilillah kok jenengan tafsiri orang-orang yang perang bisa jawab Imam Syafi'i karena secara lugawi sabilillah itu paling pantas dari ini kalau wong sing apa perang nah ada orang yang benar Imam Syafi'i saya gini boleh ayah kamu itu kan kiai sedang ngajar di pondok atau sedang ngajar di madrasah itu tidak bisa secara bahasa Arab dikatakan bahwa bisa bilillah. Jadi makanya ini ditanya gitu. Jadi bahasa itu punya gaul, punya rasa. Jadi setiap bahasa itu punya gaul, punya rasa. Lah rasa itu dua muktadul hal. Cara bahasa balaghah di muktadul hal sesuai keadaan. Paham? Jadi wes terkenal, wes jadi gaul Arabi sudah menjadi rasa bahasa Arab. Nah gua bisa bilang mana apa? Dia mati fisabilillah maksudnya apa? Mati saat perang. Jadi misalnya orang mati saat perang bahasa Arab itu huwa fisabilillah. Artinya orang Arab itu tidak mungkin sampai dua guru atau di bapak sedang iktikaf orang itu di bahasa Arab nopo huwa fisabilillah. Atau sekarang sampai sedang ngajar di masjid itu tidak bisa di bahasa Arabkan huwa fisabilillah. Jadi sabilillah itu semua bentuk kebaikan. Jadi semua bentuk kebaikan itu sama saja fisabilillah. Artinya semua bentuk kebaikan itu sama juga fisabilillah. Tapi itu tidak dalam rasa bahasa. Mulai kelemahannya madzhab Kofal, kalau betul sabilillah itu kullu aujuhil khairi, setiap bentuk kebaikan. Kan sama benarnya kabeh Bang Romanto. Lil fuqara wal masakin wal amilina. Nah pada-pada sabilillah artinya aujuhil khairi kan inna maksud dapat itu fisabilillah ana ada usah nyebut jatah amat. Ada usah nyebut masakin. Dosa nyebut mu'alafati kulbum karena kelompok 8 yang boleh terima zakat itu lebih ringkas dikatakan fisabilillah gitu. Perbedaannya ya. Kalau betul fisabilillah artinya kullu aujuhil khairi semua bentuk kebaikan. Itu gak perlu nyebut fuqara, masakin, mu'alafah semua karena itu fisabilillah. Terus Imam Syafi'i itu tadi dan dari Imam Syafi'i lagi pula secara lugat itu tidak sah orang yang sedang iktikaf atau sedang berbuat baik dikatakan bahwa bisa bila karena secara lugat sabilillah itu sudah identik dengan perang. Makanya mau jadi nafsi sabilillah itu al-bisa itu orang-orang sih perang. Ini jenis istihad yang Romanto ya Kang Fuadin. Jadi istihad itu satu badrul jadi menyerahkan segala kemampuan untuk juga kersane Allah. Ini sing ngeten iki lho. Disabilillah artinya kabeh apa sing apik ilallah iku sabilillah.
Tapi nyatanya pada level real. Gimana nih? Ini kok kayak zakat, tiga no pondok, tiga no masjid, langsung boten. Nah dulu itu bentuk kebaikan yang salah. Tapi nah dulu itu tidak termasuk asnaf asamani yang bangun pondok, bangun masjid, tidak termasuk kelompok apa? 8 yang terakhir bisa. Paham ini menyangkut masalah istiadah. Harus menyangkut istiadah. Termasuk menyangkut Allah nak takwati. Bolak-balik kalau ngomong no. Jadi Allah nampun duka. Niku nganggo otoritas kekuasaan niku zat moral, bukan zat fisik. Emang kalau belen-belen ini. Jadi niki Allah jadi duka. Niku tak Kanjeng Nabi tahu madhep Ka'bah. Buareng teng Madinah madhep Baitul Muqaddas. Bareng ono madhepne teng Ka'bah meneh. Jadi gonta-ganti. Jadi Ka'bah pindah ping 3, kiblat pindah ping 3. Saka Mekah pindah Baitul Muqaddas balik malih teng Mekah. Lalu Yahudi gak terima. Ketika balik ke Mekah Yahudi gak terima. Ketika zaman Nabi kiblatnya Baitul Muqaddas orang musyrik gak terima. Orang musyrik kan lebih seneng Nabi madhep apa? Ka'bah. Orang Yahudi lebih seneng Nabi madhep Baitul Muqaddas. Mulanya ini kan diterangno lafi syikokin ba itu termasuk wahum al-yahud. Nah, terus Allah duka laisal birro antuwalu wujuhakum qibala al-masyriq wal ukuran apik ora urusan madhepe ngetan to ngulon ukuran apik itu mentale dekne ku iman billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala alahu bi wa mustafa itu kowe kudu dong ngene. Mergo nek fisik ku repot ya. Jadi Allah bener pancen salat ku aturane. Allah akbar kita madhep kiblat. Tapi pada akhirnya Allah gak ngitung wetan kulon lha sing diitung napa? Man amara billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala alahu bi. Pemula balannya memang sholat orang aturannya. Misalnya kita harus madhep kiblat, madhep Ka'bah. Tapi sekedar madhep Ka'bah itu tidak ciri khas Islam. Karena apa? Orang musyrik pun ketika dulu zaman jahiliyah ya madhep Ka'bah, pemula balan-balan. Jadi itu gak ciri khas kita. Itu kan rugi ngakoni sesuatu yang sebenarnya gak ciri khas kita. Orang-orang musyrik yang bodoh menghormati Ka'bah. Sholatnya yang madhep Ka'bah. Kayak kemarin, Sofa Marwah ternyata di jahiliyah juga dihormati. Mulanya dari Allah, laisal birro antuwal wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Nazala raddan alal yahud wan nasara. Itu zamu dalik. Ayat ini temurun ngerak ning ngene wong Yahudi wong Nasrani sing ngira ukuran apik iku ana ukuran madhep. Tapi walakinnal birra man amana billah. Ukuran apik ora urusan madhep wetan to ngulon, tapi ukuran apik apa? Iman billah wal yaumil akhir malaikat kitab satu. Faham ya Romanto? Jadi nak cara hukumnya Allah ya bisa saja sholat kamu sekarang yang sudah madhep kiblat itu enggak benar kurang 2%. Isowai cara hukumnya Allah. Justru sholat yang ditompo sausai kowe zakat ning wong miskin atau sedekah ning tangga. Karena di antara kebaikan adalah masuk wa atal mala al-bubi dari kubah. Jadi nak cara fikih macam sholat itu madhep kulon, pakaiannya suci, tempatnya suci itu cara fikih Mas. Nah cara orang terkait, ukurannya apik cara Allah iman billah wal yaumil akhir termasuk iman sifat sosial gini menapa? Wa atal mala ala bubi dari kurba wal yatama wal masakin. Paham ya kalau baleni malih iso wae cara Allah sampeyan wis sholat bener cara fikih. Kok wis madhep kulon pakaian wis suci. Iso wae cara Allah tegasan. Mergo Allah na'alukno sholate sampean mbek hal-hal sing muamalat binas. Paham ya misalnya birrul walidain. Paham napa mandor? Misalnya zakat. Mulane kata hadis-hadis wong salate bener lan zakate ra bener gak ditampa. Wong salate bener lan agak birrul walidain gak ditampa. Mungkin acara Allah niki mun ketok moto ini sudah wahyu. Ini kelihatan sekali betapa saling terkait antara iman billah wal yaumil akhir dan hal sosial kayak atal malah ala kubi dari kurban dan sebagainya. Kami pulau bulan balik ini. Jadi neng syariat Islam buatan enten kaitannya Ka'bah dengan Baitul Muqaddas. Mereka nyata nih kue madhep Baitul Muqaddas mirip Yahudi. Menghormati Ka'bah mirip musyrik. Soalnya Allah kuat-kuati. Nabi madhep Ka'bah di salah Yahudi. Kiblat kok Ka'bah. Ini kiblat di Palestina. Mereka Nabi Ka'bah di Palestina. Buareng madhep Budi Baitul Muqaddas dari musyrik. Dari nyongko milatu Ibrahim kok kiblatnya orang milatu Ibrahim kok kiblatnya Nabi Ibrahim kakak. Lalu terus Allah buka
lesal biro antuwali urusan biru itu gak kok madem ngetan atau madem nulok. Tapi ukurannya biru iman bila berjauh akhir satu usia gitu, paham gitu. Jadi ini polemik ilmiah semu juma'ale, jadi sampai nak iman semu juma'ale. Jadi misalnya pengurus masjid berhubung kiai tok tukang imami atau urun isowa itu Allah tetap ditompo. Kok Allah mesti nak alupno sholat ada hal-hal yang sosial kalau atal malah al-hudi dari kurban. Isowa ada mana cara Allah bahaya itu pinter cara istighfar. Mereka harus ngambil dungo paling mustajab. Misalnya Nabi kan ngendikan dan sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Saya secara alim ngerti bahwa sayyidul istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani begini. Tapi saat sahabat dari sholat Allah gak mandi. Mereka saya melanggar etika kalimat. Misalnya saya tidak mengajar, tidak melakukan taklim, tidak melakukan nasrul ilmi, nyebar ilmu. Mulai kuat cerita wong demi sholat dipanggil ibu kan nurut kalau jurek sama Allah tetap dicoba. Nah jadi kalau betul hubungannya ketika sholat ya sudah ukurannya itu netepi rukun karena syarat kan gitu. Mulai agar dia ingin kan sholat sing bener rukun dan syaratnya. Belum ditompo pengiran. Beliau cara orang mesti ada pengiran sampai ke sholat sesuai rukun syaratnya. Tapi melanggar hukum sosial cara Allah sholat ditompo gak kasih kan jurek. Betul cara Allah kayak iso apa atur-atur ngoten. Itu sholat yang wajib di cara Allah dan iki kelompok kalian iki. Mergo takbir sore ini iki dadi ukuran biru itu ora kok ngetane udah mulai nih, tapi iman bila akhir sampai termasuk wa atal mala alakum bihi dabil kurban wal tamal masak. Paham ya? Mulai nyimpen jenengan amul walim kuasa mau hadis wong sing tau zina iku salate ra ditampa 40 dina. Wong sing tau kada artinya satu pelanggaran etika sosial tapi kondisi nganti urusannya ibadah makhluk sholatnya lagi tombol sekian hari tapi bisa dibalik pelanggaran muamalah dendanya kok ibadah makhluk. Misalnya gini, orang zina atau orang bunuh orang mukmin selain bayar dia kan umpama gak cukup kan famalah masjid fasiamu sehari ini mutata itu nunjukno betapa hukum muamalah iso diganti ibadah makhluk. Ibadah mati bisa ditutup berhukum muamalah. Mereka cara Allah itu terkait sekali gitu, terkait sekali. Faham ya? Jadi misalnya sampai tak tolak anil jihad. Misalnya sekarang Nabi memberi pengumuman, Mustafa sekarang kamu berangkat jihad. Tidak bisa kamu alasan sedang sholat. Bahkan orang kayak kiai sholat saat perang, ya Pak Melayu oleh, tapi tidak oleh kayak alasannya sholat. Terus saya kan Nabi kalau tak sholat, tidak bisa. Karena apa jihad? Ini kepentingan publik, kepentingan pengamanan Islam. Jadi buatin sakit, pepet sama sedang sholat berdua ini global ini. Terus melanggar perintah apa? Jihad. Paham? Jadi ini pun masalah-masalah yang repot. Paham ya? Mulai nih buatin enten berset yang suarga lagi bukan rupa. Angger ke muamalah, cara Allah ini pun rumah. Mulai kuat atau tenggine cerita-cerita sahabat itu terkenal zuhudi, terkenal adili. Tapi ketika secara jihad itu tidak wajib dia takhluf sama Allah tetap dihukumi munafik. Panggil orang sholat perilakunya juga baik, gak pernah zina, gak pernah bunuh orang. Tapi ketika takhluf anil jihad tetap aja cara Allah divonis munafik hanya karena ada tidak jihad. Bukan pangeran jihad itu elek banget rumah tuh. Efeknya elek banget. Tunggali kemaksiatan sing wis gak jorok. Itu elek banget. Jadi sampai contoh paling gampang dia anak itu, sampai dua anak, sholatnya ya bener, zakatnya ya bener, perilakunya ya bener. Tapi dia itu punya keanehan, tidak jaga kasta, tidak jaga marga. Misalnya semua neng tangga ini sampean, senengnya kok sampean bingung. Sampean dua anak tak ada watak, terus gak tahu watak, gak tahu nyolong, gak tahu mateni wong, kok gak tahu. Tapi hormatin wong dia, kok hormatin sampean. Oh ya ini kode di sampean bingung. Kalau sampean di kode akrab. Oh ya ini bodoh neng kenalan, ini kan manggil. Biasanya desa lah. Ini yang nggak sampai kasus, nggak sampai yang kriminal deh. Ini betapa Allah tuh nggak suka disirikkan, contohnya gitu boleh. Kamu punya teman akrab atau punya anak, dia tidak pernah zina, tidak pernah nyuri, sekolahnya juga bagus. Tapi loyalnya pada orang lain, ya sama dengan loyal sama kamu. Gue terima gue misalnya
bangun rumah sampean misalnya kerja demi sampean nanti jam 4 tenan. Tapi kok misalnya di wong tonggo atau kemudian sampai jam 4 tenan, boleh podo. Makan lah, sampean juga catra, paman merasa akrab dia. Jadi nak orang di suku sepoprit di kehidupan. Bareng orang kancane terima kenalan, jadi kalau orang tersinggung kan tersinggung. Lah Allah tuh kayak itu. Malah ketika Nabi la ahada ya Allah, tidak ada orang yang paling mudah tersinggung kayak Allah. Walidhalika, karena itu Allah paling tidak siap disirikkan. Malah syirik itu cek asghar, cek akbar, Allah paling tidak suka. Allah itu paling anti syirik, cek syirik asghar, cek syirik akbar. Karena Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya. Paham ya? Nah makanya semua kebaikan, meskipun bentuknya kebaikan, nah disirikkan Allah ya senang. Misalnya sampai buru waliden, sampai bangun masjid, sampai jihad. Tetap aja nak niatin ikhlas tuh orang seneng, maka itu kebaikan. Apa mereka karuan zina, karuan jorok. Jadi nanti Allah macam aneh dalam. Jadi kebaikan pun karuan sampai ngekek uang rapi sudah kok. Nggak masjid rapi. Tetap aja Allah disirik loh. Lalu kalau sampai dia anak macam ni, sampai dia anak. Gak ada zina. Apa itu dalam posisi ngapi, tapi ngapi itu sebagai biasa bagai gak terima. Jadi kalau sampai anak yang pacaran. Barang dia cara pacaran belajar kan tidak jutaan buah, Pak Mur atau belajar kan tidak mono. Iya lah. Padahal ambil orang nyolong, nah nyolong karuan ki ngamuk. Iki tidak urusan nyolong. Anak nyolong Pak Mur padahal iki orang nyolong. Cuma lo yang sama pacaran ngalang-ngalang sampean. Orang kadang kiai ngamuk, aku kiai, tak hormati mono, hormat kiai. Bener, kadang-kadang masuk akal. Enggak terima kan? Bujuk tenanan. Artinya apa? Dalam hal ihsan pun kadang kita itu tidak terima gitu. Karena ada unsur syirik dan mensekutukan dengan yang lain. Nah, mulanya Allah maghrib supaya Islam selalu diciri khas. Bulan ini kalau sekedar madep Baitul Muqaddas ya bodoh Yahudi. Sekedar hormat ning Ka'bah, sholat madep Ka'bah bodoh wong musyrik zaman jahiliyah. Khas Islam juga mau ikhlas sampai lillah itu. Wes ikhlas terus ditumpang amal-amal yang muamalat apik termasuk watal malah ala kubi dabil kurba iki sing dadekno Islam kuat. Ha kita ora karo ngono, ora terus sementing madhep Ka'bah, Ka'bah hormate sak boleh. Masa niku top ya, cek kudu bicara bulan ya Ka'bah ya tenanan. Iya betul. Mulai kemarin kan soalnya karo mantan takbir ning Quran, jadi karuan do inna sofa lumarata minsa. Itu. Faman hajjal be tahu ya tambah mau falah junah hukum itu falah junah mau sebab orang hukum kebelah Islam jadi itu paling jahiliyah ya hormat ning sofa normal. Jadi sampean joki orang amal misalnya seneng rondo wahyu seneng mau nulung loh ya misalnya ngabangan ada wahyu nulung seneng ya itu harus jadi tatatnya lagi sama Ka'bah kayak itu. Ka'bah, sofa, marwah ada kayak itu. Ini tempat-tempat yang dulu jahiliyah juga dihormati. Mengenai Allah terus ngendikan orang ukuran apa mademnya lah ukuran apa itu tidak itu ukuran apa amanah billah wa yaumil. Tapi coba pengen deh lah ukuran apa sepenting iman ke iman demetan itu akan naik malah wis kan ya ada pada wis ora malah wis malah paham gitu, itu menyangkut syirik mungkin Allah lupa sampai Nabi gambar nurah la ahada ya Allah. Jadi Allah paling tersinggung kalau disirikkan itu kemudian bahkan disirikkan fil ihsan. Paham gitu, bahkan saat kita ihsan, kemudian saat kita elek yang kalau sampean zino jelas menyinggung Allah, sampean sudah kok niatnya nilai ta'ala ya Allah tersinggung, malah itu karuan zino, karuan mulai mau mencerita jadi Nabi ini hati soalnya, Nabi ngendikan ada sekelompok kaum ibadah itu ambiya, ibadah itu Nabi. Terus mau kiamul awliya, kiamnya sebagai wali, bahkan tidak ada dosanya sama sekali. Tapi Allah gak itu, terus tadi Nabi ngendikan terakhir. Bahkan sahabat saat Nabi ngendikan itu dramatis. Masa ada kelompok seideal itu. Terus Nabi ngendikan ini ditutup, ini terutama untuk kamu. Tapi Allah tidak ridho aja. Kau sakit kan Nabi? Ya, hum layak nurun nabi ma'ruf walayan haula anil munkar. Mereka tidak punya kepedulian amar ma'ruf nahi munkar. Jadi
kadang kan ngeten kalau mantau. Misalnya sampean mursyid utawa wong alim kados kula. Kita ini kan paling ya sholat, ya zakat, kita tahajud, ya mulang. Tapi paling kita ada berani tetap itu nahi munkar atau amar ma'ruf. Amar ma'ruf bisa membayang ngawani amar ma'ruf. Amar ma'ruf ngadepi keluarga misalnya yang pernah tua itu saja sudah problem. Padahal khasnya Islam itu tablet. Nah, sampai pertama amar ma'ruf itu cara paling problem yang pernah tua. Jadi amar ma'ruf kita amar ma'ruf nakalan. Saya kalau ngeten kalau mantu seneng kula terus kula wani ngandani. Ngenteni Mustafa seneng kula terus kula wani ngandani. Padahal sajane amar ma'ruf ora usah ngenteni wong seneng nek ra seneng. Pokoke iku perintah awake kudu dilakoni. Kayak pertama Nabi latihan dakwah, pertama sing ngandani sing neraka bulan. Lalu wangzir asyirotakal akrobin. Pertama Nabi latihan dakwah, latihan amar ma'ruf. Ujiannya ngandani sapa? Pernah paman-paman ya? Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Itulah pertama penlatihan dakwah ngandani paman, yang ngandani pernah tua. Wabut kon ngandani latihan dakwah ngandani kok pernah tua. Tenang, Nabi kalau perintah Allah ditunggu loh, paman-pamanku kumpul nih gunung tak kandani. Karena ada ceritanya tarik-tarik. Barang mundur gunung tenang. Dari paman-paman kulo ini kan ambil tenang, saya ngerti nak kulo tukang goro. Orang mat, selama saya aku roh gue tukang kado goro, jujur gue. Saya ingin aku ini Rasulullah ngajak gue ilah wong. Bijak ya mak. Nanti terpisah akhirnya takbir lah kayak Muhammad kan tentara-tentara. Jadi pertama Nabi kan dakwah ujiannya kan wa anzir asyirotakal akrobin. Kandhani kerabat sing bareng-bareng. Ketika Nabi jajal dakwah gitu. Pamane ditakoki isih pamanane, ya ami. Hal jarabtum aliya kaliban apa jenengan pernah nyekseni kula niku goro. Apa pamane ngono, mak umpama kowe ngandani lau anna khailan kharaja min hadzal jibal nusaddiqu ka. Mak kowe ngandani umpama ana jaran sing ape metu kok watu iki kowe tak bener kok. Jadi karena Nabi tidak punya reputasi dusta. Sampai paman-paman umpama kowe ngandon nak watu iki ape ngetokno jaran. Iku aku percaya, Mas. Nanya Nabi ora tau doro. Ya wis man aku percaya be aku paman saya aku ngandani aku iki Rasulullah ngajak kowe ila Allah kudu ninggalo ibadatul asnam, ngurmati asnam. Tetep ae takben lah kaya Muhammad alihada jamaah tanah jancuk ke Muhammad. Mau perkara iki tak ngajak jawab. Reaksinya kan langsung gitu. Lalu wani ngandani wong ngomong nakalan. Jadi Mustafa alumni dikekno langgar wong sono sing seneng. Lagi wani ngandani. Jadi sampean wani ngandani pernah tuh latihan dakwah kan betul kan? Paling jamaah nafsu gimana? Artinya apa? Ketika kita soleh itu mesti melanggar aturan ini. Jika amar ma'ruf nahi munkar karena riskan sekali. Mengenai kita butuh istighfar. Saat kita merasa soleh lah butuh istighfar. Itu mendikani kanjeng Nabi karena mereka itu tidak amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sampai ngaji dan kitab-kitab tasawuf pada Imam Ghazali itu pernah cerita. Uzlah dengan dakwah itu baik mana? Kalau dakwah itu memang resikonya itu dua kalkulasi rasional dan itu riskan juga riskan haram. Misalnya makanya Kak Romanto, sampai itu orang yang punya akal, jelas kita semua punya akal. Gara-gara metodenya dakwah yang tinggal itu ono unsur akal, unsur strategis. Saya ini, aku dukung Pak Idam atau dukung Gusti Yuda. Nah dukung kan otoritas yang sah membekukan prostitusi, sah membekukan togel itu kan pemerintah. Dengan tak dukung maka potensi saya untuk merubah Banten itu tinggi karena punya otoritas basmi WTS dan togel itu dipati. Sampai punya pilihan ke Idam atau Gusti Yuda dengan faktor agama. Cek waras mas, teman-teman. Artinya ketika pertimbangan ini kan masih waras, masih hasil ulama di pertimbangan. Tapi sebuah pertimbangan kan harus dibarengi dengan aksi nyata. Misalnya dari tim sukses atau kelihatan terlibat. Ketika dari tim sukses kan mesti ada godaan tiga dua atau demi uang. Ya sudah akhirnya terkontaminasi macam-macam. Nah jadi agama ini jadi kekewo itu awalnya demi amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun nanti akhirnya ada uang, ada macam-macam permainan politik Pak Mustafa. Tapi lu eleknya Mustafa, lu eleknya kok adil dulu. Orang melok-melok blek. Sekarang urusan kepemerintahan, urusan jabatan. Padahal orang melok-melok belas alasannya Mustafa Fuadil Gulo itu mau berkorong meremon ya Kang Romanto. Akhirnya ngerti banyak otoritas semua alakun di kebijakan pemerintah kayak penutupan prostitusi, penutupan itu gak bisa kamu ala sampai bupati atau wakil bupati Pak Mustafa. Jadi kita itu picek, akhirnya beberapa melok itu jelas picek, ngawur
Karena latar belakang kita orang alim, orang yang selalu dipertimbangkan. Kecuali sampai sufi, model wali abdal, wali kutub. Nah, mulai ini sing kisah nyata, wonten wali, tipikal alim, misalnya tipikal kulo, tipikal karumanto, orang kudu ngalim nemen sak. Iku betul, kuat-kuatin, dakwah ambil pejabat makan, dakwah ambil wong kere seneng tomak, dakwah ambil suka dan juga suka kurang ajar sombong. Tidak, orang kuno, orang kuno itu iritan terus supaya ada mati Allah. Itu dia dapat ilham, diingatkan sama Allah. Kamu kok enak-enakan ibadah mbak aku rasa seneng mbak gue. Terus lima daya Robbi, padahal setelah saya di gunung tidak pernah maksiat, tidak pernah adol agama. Jaga Allah, gue ibadah enak-enakan mbak aku. Sementara meninggal hamba-hambaku di bawah di kota tersesat tanpa pembimbing. Jadi kadang kita kalah bila itu karena unsur tidak mau tanggung jawab dalam prosesnya dakwah. Karena proses dakwah mesti paham, ini masalah istihadiyah. Padahal dakwah itu tidak bisa menghindari campur tangan apa politik. Ini kalau ceritanya contoh paling gampang Rasulullah. Zaman Rasulullah diusir dari Mekah oleh umatnya sendiri, oleh kaumnya. Pertama hijrah ke Habasah. Padahal Habasah itu negeri Kristen. Dan Nabi karena posisi minggat sama Mekah diusir, dia ke Habasah yang menduduki raja Kristen. Minta perlindungan masa-masa diusir ke Mekah. Raja ini mau, karena ini tipikal Kristen yang ngakui sebenarnya wonten Nabi akhir sama dihormati sama raja. Ketika dihormati, orang drengki terus diterangno, walhasil intinya terus akhirnya diusir meneh. Tapi inti dari cerita ini kan nyata deh, betapa dalam permainan dunia itu tidak bisa menghindari faktor-faktor duniawi. Jadi terus diusir dari negara ini, pindah ke negara ini. Padahal dari negara ini ada penguasa dan mereka wonten penguasa. Artinya kan tidak bisa orang keluar dari daerah penguasaan kerajaan. Jadi namun masalahnya ini pun ruwet kalau mata ini pun bulan ini menyangkut masalah istihad. Ini waktu galingnya ini sampai kiai pengurus masjid. Aku rasa pengurus takmir, aku sing ngimami jamaah. Gue ramu picek yang beberapa orang. Aja nih bero. Pengurus takmir si A, si B tukaran. Ada orang si A proposal ke pejabat. Ada orang si B mau ke masyarakat toh. Apa nih bero? Padahal yang pejabat jura kalah rumetin, arah masyarakat jura kalah ruweteng. Masyarakat yang kurang ajar. Tapi kan sampai ini beberapa orang hakikatnya. Jadi sampai ini mati itikaf hakikatnya beberapa orang tidak. Jadi sebagian kita kalah kefilah nakalan. Dia kan lucu tak orang bilang unsur ya apa nakalan. Mulane jadi benar sakit dari Romanto sampean tahu ngaji gak ada guru tahu mondok. Mustafa nggak tahu mondok tahu ngaji. Bukan sakit dakwah semurni ibadah kita udah is. Kita politik di orang aja. Kalau lara seneng ke politik. Tapi itu tadi ada hal-hal yang kita tidak bisa hindari faktor-faktor strategis itu tadi. Kami zaman mau coba tentang Nabi Ibrahim juga gitu. Untuk Siti Hajar untuk Siti Sarah ya faktor politik. Jadi beliau itu punya istri cantik, melaku. Rasulullah berono ayu karena PDKP. Ketika ono bong ayu mau ambil bujuni situ, terus ditawar dengan cerita itu. Awan rasanya seneng bujuni Nabi Ibrahim itu sonten mukjizat itu kan. Terus akhirnya dia Sarah. Itu buatan saya gak ingin dari faktor kerajaan itu tidak bisa. Sama saat Wali Songo itu hidup di Indonesia. Pertama kali sing kesana Sunan Ampel mulang ambil denda sini, keluarga mojo tai. Jadi dia wali menyeduh pinter itu, pinter juga. Jadi macam apa itu sebuah biaya ceritanya bahwa hasil ono Pak Geblok Bismillah sing Sunan Ampel beliau DKI hadiah ambil denda, punya hak mengajar, punya hak macam-macam, bikin gerakan sampai ngelahirin Sunan Sinten Raden Tata dan sebagainya. Jadi bukan sakit kamu supaya unsur menurut kalian kita ini nggak bisa dari unsur dakwah sing sosial itu nggak bisa. Paham ya Romanto? Jadi ini masalah-masalah kelas. Jadi menurut kalian ini ya demi ayat ini. Jadi walakin al-birroman amanah billah itu urusan hati. Walau akhir itu urusan hati wal malaikati wal kitab wal nabi. Tapi tetap kan kita no wa atal mala al-khubiyah dari kurba wayata mawal masakin wa nasabil wasailina terus wa firriqo merdeka budak.
Ini tafsirnya seperti ayil mukatabin wal asro, budak-budak mukatab lan tawanan perang. Bukan saya nak tawanan perang kaitannya politik bukan. Tawanan perang mau merdeka ora kudu kaitane nebus contoh sing nawan jenis sinawan wong Islam wong kafir apa wong Islam. Benar banget. Ra mesti wong kafir bang ini sampai waktu wafir rikop ayil mukatabin wal asro, tawanan perang. Berarti ya urusan tidak pihak liya. Jadi tawanan mesti ditawan musuh. Lah kowe duwe sebagian kudu mbok arangno nebus tawanan. Nebus tawanan apa kompensasi politiknya to mboten mesti wonten kan. Bayari biro utawa tukar menukar tebusan. Pamor mando. Mulane era-era santri nakalan era Mustafa niku dadi pokoke beberar. Dadi ya takmir ruwet ya. Paham langgar ruwet ya itu iki. Nggak sama cerita apa aku, sing bener udah sendiri. Orang sing punya sekolah udah kena takon, semua piye. Cuma aku lo cerita secara ilmiah kita kadang nakalan, rasa aku takon no. Sing bener piye, bro itu takon piye. Ora kena. Lakoni dhewe. Nglakoni dhewe, ya men biar dhewe. Sekali tak. Ini betul sakit, tapi yang jelas ini amrullah, ini wahyu Allah. Jadi ini sampai biar ngerti betapa ukuran iman itu rasa diukur berarti toh, tapi rasa diukur be sosial toh. Jadi benar-benar roh. Paham ya? Jadi ini kudu prinsip. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing iman kutiba alaikum dan wajibna ngatas sira kabeh apa kisah bilkotla ing dalam hubungan. Wat al-qurute wong sing merdeka bihuri lan sing merdeka wal abdi bil abdi wal insa bil insa. Faman ufiya lagu min akhi sapa wong den sepuro lagu min akhi sing dhuwure man sewu. Apa perkara sapa sing di sepuro. Jadi misalnya wonten mati kok terus di sepuro, mateni wong terus di sepuro fakti baun. Moko ngendut bureni bimaruf lan kaapian. Wa ta'ala lan nekani ilahi maring wong sing nyepuro il afi tekse wong sing nyepuro pisan lan dari kau temu hukum tak fikun keringanan merobikum rahmatun rahmat. Bikum lan sira kabeh. Haitsu wasa fidalik. Mau sih haitsu wasa fidalik. Sirane keikon kejembaran sapa Allah fidalika ing mengkono-mengkono napa jenenge kisos sampai ada. Ini rusuhe fidalika ing mengkono kisos kalian ada. Walau hakim lan ora majibno sapa Allah taala wahidan ing salah suci minuma sing kisos to ada. Sama khatama kaya le majibno sopo ala liyahud al-kisos wa in-kisos wa ala nasara lan majibno yang atas yang nasrani adi-ada yang dia Famani tada muka sopo wong ini wati batas pada dari kasawisi mungkin-mungkin di pura falagu adabun alim maka ikut di wong adabun desikso alimun kang larang walakum lan iku tetep kedisi rokabe fihisos idung hisos hayatun utai keuripan ya ulil albab ya wong sing duweni akal alakum Unang-unang siro kabeh utatakuna takwa siro Kutiba dan wajib na'alikum atas siro kabeh idha khodorona likane hadir al-hadakum misalnya siniro kabeh palmu mati Intaro kalamun tinggal sepuluh khairan ing bandur Kuen ape mati ninggal bondo itu diwajibno al-wasiyato pewasiat Wasiat ilwalide ini sing untung nawang tua loro walakrofina lan kabeh dima'ruf kelawan keapian Jadi wong ape mati wajib wasiat mana wasiat itu secara bahasa saniki ora kudu wasiat komitmen sing apik valuasi sing untung wong tuwa loro kerabat bimaruf hakon hak ala muttaqin atas wong sing takwa kabeh paman mongko sampai wong badal ngendi sapa mandu ing wasiat badha masamnya bisa usik kulo wasiat iku nama ismu amis dene tulisane wong ana lagi ning badiluna tulisane sing napa salah kutip itu salah sing kutip cara bahasa saniki salah kutip misalnya wasiat itu kaya kaya 2.000 diceritakno kok kaya 500 ya salah itu nyeritakno kalau mati ya salah harus mati inna wa sami wa alif kamu ngomong ke siapa nih wong kofa wedi sopeman menusin sambung sing wasiat wedi janafan ing keangkuhan ing mailan anil haki khotoan jadi wedi salah kalau itu antara wedi ing dosa bianta amat dari bisiada ala sulus Pulau niati, jadi pulau mumpung umur 40 tahun, jadi ilmu pulau sing sifatnya istiadat pulau terang.
terutama kan di Mbak Mustafa ya. Jadi sebagian ya tentang Romanto nanti hakikatnya ke Jawa riin-riin itu banyak kadang dimilih nakalan tapi nakalan sing apik jadi mau resiko tapi betul sakit gitu. Di zaman Belanda itu kan supaya tidak ada revolusi dari mana kabel wong cuma Belanda itu menghindari revolusi tiap kabupaten sekali masjid. Karena berada alun-alun cuma masjid itu bisa kan akal-akali londo supaya umat Islam gak frontal tiap alun-alun sekali masjid. Kadang-kadang ini ulama mesti terus firqah pecah, ada sempro ya wes panjang lumayan dijajah londo untuk hak dihormati. Korbannya dihormati ya dikai masjid. Terus pengadilan agama ya wonten, jadi khusus menyangkut nikah, tolak, waris, ngejek nganggo penghulu mus. Tapi wonten ulamanya cara berpikir gitu loh, untuk menurut mau niat ngakali tok. Ujung-ujungnya kepengen suwe ning Indonesia. Jadi rapatnya untuk dilawan, dan yang masuk di masjid tetap dilawan. Sudah sampai saat ini gimana? Ulama dukung bupati, ujung-ujungnya bupati demi kekuasaan. Ulama ramu kan dukung dan menang. Nah, dari segi ini mungkin apa ulama sih gak dukung. Tapi gimana ternyata ulama sih dihitung-hitungan. Nah aku dukung lumayan misalnya ono kebijakan anti zina, anti prostitusi, anti tobat. Lalu gue bulan ini selama pertimbangan itu masih agama itu jawab arah. Cek dukung, cek orang dukung asal pertimbangannya agama itu jawab arah. Nah, urusan itu dua ini ikut sing repot soal kasus saya ikut. Saya dua kok kasus sebenarnya soal pertimbangan agama kan. Cuma artinya yang dengar mak, tidak bisa dari pertimbangan politik itu tidak bisa. Mulai dari zaman Ali Muawiyah sampai Abbasiyah, Fatimiyah sampai dinasti Nabonten Mekah, tengah timur tengah di sana jadi tragedi berkepanjangan yang di sana ini kan. Gara-gara ulama ini mana? Kata Imam Syafi'i itu rian anti Khalifah Ma'mun. Tapi justru Khalifah Ma'mun sehingga pencerahan yang benar Islam. Itu Khalifah Ma'mun yang wajib orang Islam untuk belajar buku Yunani. Sombong Islam maju di Baghdad atau jadi pusat peradaban untuk Khalifah Ma'mun. Tapi kalau Khalifah Ma'mun itu tragedi kalian ulama gini ku. Darah ini Quran makhluk sampai Ahmad bin Hanbal sampai Ridwan ya enggak. Faham sobat. Jadi kayak ini sebagai dari kebijakan Khalifah itu misalnya. Ulama-ulama ini pusing, terus dong itu pusing. Kalau gue mesti dari kebijakan itu kamu santri, khas santri kan waktu gue roh keluargamu gak santri. Terus santri pertikaan, gede tamu, sekokohan, subuhin bangkong kan bingung. Sementara gue apa disiplin, ngerti ada di santri, nggak salah bingung kan. Jadi jenis istiadat tidak bisa dihindari dengan bentuk skala paling ini paling rendah, tidak bisa jenis istiadat bentuk sakit. Sebab pulau ini, pulau itu buatan mulan jenengan. Dia hati-hati bermati sistem. Tapi mulang khawatirnya ini, gak mulang khawatir kita malu ini, serempet nih. Kerang mantap bingung, apa nyai PD kok ngomong orang tuh kan kiai kok nyai. Orang nyai PD, nurani kita berontak. Sopo sih aku pengen nurun dengan Islam kan? Hanya setiap orang kan ingin menyumbangkan dirinya untuk Islam. Tapi kepenyumbangkan mau gara-gara ambisi, repot kan? Sampai kepengen rumah masjid tenanan. Sampai dengan dasar wong sing ngramekno masjid iku kok mlebu swarga. Jadi sampean rumah masjid tenanan. Wong nafsir ambisi kok rumah masjid. Repot. Artinya akhirnya butuh istihad kan? Iya, ya tetap rumah masjid tapi ada ambisi kan akhirnya gitu. Padahal dengan begitu kan setengah-setengah. Nah, tengah-tengah atau maksimal kan? Jadi apa? Setengah-setengah. Sebenarnya ada urut nanti mati sampai kiamat nanti. Soalnya itu tak konon, saya ambil dia seragam ini semua ini belum nanti mati itu. Sekarang ini urut. Namun nanti dibahas biar Allah nanti urusan wasiat itu biye terus nak khawatir melenceng biye. Jadi Allah tentang surat-surat Madaniyah itu detail sekali, secara ilmiah detail sekali sampai ngeten iki. Kena apa mati wasiat ngene-ngene, misalnya salah ketik atau salah dengar itu hukumnya ngene-ngene. Nah, sing bentik hukumnya ngene-ngene sampai wonten standar. Faman wong kete sapane wong badal rubah dama sami arufa nama ismu ala ladina ibtiluna. Innahu satuna wa samiun alim. Paman wong sapane wong apa wedi sapa musin wedi janafan ing mailan anil haqi khotoan ing kuwatir salah au isman. Fa aslamu kendamena sapa man bena ing dalem antarane kabeh wong sing wasiat utawa wong sing din wasiat fala isma aleh. Innahu ghafurur rahim. Satuna wa iku sing nyepur.
Jadi ini pun menyangkut ayat-ayat muamalat. Tadi ayat muamalat mulai kisos sampai wasiat. Ini ayat-ayat ibadah makhluk, ibadah sehingga itanya ambil Allah tok. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba wajibun alaikum fasiyamu puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menawa kowe dadi wong sing takwa, dadi dengan puasa menawa kowe dadi takwa. Ayat memadudat, puasa wajib ing dina-dina tertentu. Faman kana niku marington ala safarin nak loro utawa lunga faidatun min ayamin ukhra. Nak muka faktor mongko muka semen faidatun min ayamin ukhra. Mongko wajib ngitung min ayamin ukhra sangka dina-dina sing liya. Wa ala madina tikuna ulan ngatasi wong sing kuwasa fidyatun te fidyah to miskin iku ngemangan cah miskin. Paman mongko te sampeyan wong sehitan sing suman iku masyara ing wulan fayasum. Tadi sapa wong sing seni hilal. Nyekseni awali hilal fayasum wajib poso. Aku wong sing nyekseni to wong sing percaya. Jadi kan dia menyangkut hilal niki mungkin sampeyan ora tau ora. Betul ya, awal sehari Ramadan yaitu wajib poso Ramadan ini kan dengan Ruyatul Hilal. Lah Ruyatul Hilal sama ini kan sudah diwakili organisasi, misalnya NU Muhammadiyah ada keputusan Senin, pemerintah Senin. Nah sepakat apa sih gak masalah. Nah misalnya NU itu punya keputusan Senin karena bagi NU itu sesuai hisabnya Senin. Misalnya pemerintah Selasa. Nah, sama bila Senin tak selesai. Misalnya, biasanya yang pergi melok pemerintah tak enu. Nah, misalnya saat beda. Nah, ini ya, jadi sing wajib itu, sing wajib alat sahru kanggo man syahidah. Nah, orang yang menyaksikan bulan itu wajib puasa. Lah kanggo sing ora nyekseni anut wong sing dipercaya. Jadi itu bagi-bagi barang siapa wa man lam yasyad ikut orang yang menyaksikan itu sing dipercaya. Sama oleh milah NU atau Muhammadiyah atau pemerintahan langsung asal tidak atas nama hisab. Jadi ketika Nabi kan sumuli ru'yati wa abdilu ru'yati fa'in gumma alaikum abdilu idata sabar salasina yauman. Jadi misalnya mamang ya pokoknya sabar itu disempurnakan 30 dino. Sampai pada 30 dino kan gak ada tanggalan bulan 31 Ramadan. Jadi sampai pada sabar itu 30 dino mesti beri dianggap bodoh Ramadan. Ini fa'in umma alaikum. Nah orang jelas fa'adul idada sabar salasina. Jadi kola Ibnu Abbas ilal hamila wal murdi idha aftorota khofan alal walad fa'innaha bagiatun bila nasin fi hakimah. Menjelaskan aku sempatkan tahun suami anaknya banyak oleh badan bosan banyak demi anaknya. Paman mengikuti siapa nih wong tak tahu agak tak tahu sekuman khairan yang kafian bahwa khairan lah. Wa anta subuh khairun lakum taiposiro kafiu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan di bulan Ramadan ala diunjilatul Quran itu bulan sing den turono Quran. Udan. Jadi syahrul Ramadan itu syahr sing ning kono den turono Quran. Semalah kafam nak wong alim. Jadi ojo koyo paham wong awam. Jadi bulan Ramadan itu bulan sing dadi ning dulu. Padahal ikro ora diturono pas Ramadan. Jadi ini Quran itu aneh. Jadi ingat ya, Quran itu kadang kita awam ya, artinya awam nggak bahasa yang biasa. Wala alakum tatakun, alakum tahdadun. Tapi seringnya Quran ya kalau mantul itu nggak bahasa kelas tinggi. Misalnya ingat, Quran di tradisi kalau anzala itu jumlatan wahidah, nak nazala itu munajaman. Jadi gimana ini repot. Mengenai ngaji Quran itu kadang ibu tahu alim perkara ini. Jadi Quran misalnya di ciri khasnya tadi. Kata semi kalau ngomong lagi. Jadi istilah Quran misalnya ahli kitab. Ahli kitab itu mesti kaitannya Yahudi Nasrani. Nah Yahudi Nasrani berarti temanya Madaniyah. Tapi nak alladzina kafaru musyrikin rata-rata Makkiyah. Jadi artinya Quran itu buatnya itu permainannya kelas tinggi. Sama seperti ngeten. Nah anzala ngagi fi'il muta'addi min babi akroma nih. Cara nahum, cara sorot min babi akroma. Kalau anzala yang mimpi akroma itu artinya mesti jumlatan wahidah sak gemblengan Quran. Jadi sudah tradisi Allah kalau melafazkan anzala ini artinya jumlatan wahidah sak gemblengan Quran. Mulane inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku nurono Quran kan anzala nganggo mimpi akroma. Itu artinya apa jumlatan wahidah dan sak gebol. Sak gebol ke Quran tak turono fi lailatul qadar.
Yaitu sampai Allah mahfud ila samaid dunia. Tapi secara sejarah ini kan nggak bener. Artinya andaikan inna anjala itu artinya munajaman. Hakikatnya Quran diturunkan kan munajaman. Sidik-sidik sesuai bihasabil waqi'ah, sesuai kejadian. Jadi Quran diturunkan 30 juz diturunkan dalam setara waktu minum 23 tahun. Jadi masa buat atau 24 tahun. Jadi Quran diturunkan masa 24 tahun. Dia senang turun perkara-perkara badai. Soalnya nanti kembali turun perkara pegatan. Jumat turun perkara untuk kan tiap hari prakteknya wonten Quran turun. Jadi mesti Ramadan awal. Betul, paham ya? Hakikatnya Quran agak turun mesti Ramadan. Nah berarti sing Ramadan itu mau sing jumlahkan waktu. Jadi Quran sakit bro. Minal lawhil mahfuz ila sampai dunia pancen yang bulan Ramadan. Tapi nak turunnya sesuai waqi'ah, sesuai kejadian itu munat jangan. Paham ya? Munat jangan diperenco-perenco sesuai kejadian. Ini kurang Ramadan di sorot di awal di Jumat di dua sampai masa terlikur. Mulanya berahli tafsir darani anjalna atau inna anjalna fi lailatul qadar atas syahr Ramadan alladzi zila ngangge min babi'at Roma. Tapi nak sing munajaman mesti ngangge nazala, mboten ngangge anjala. Misale nazala bi ruhul amin. Nazala bi ruhul amin. Terus wabil haqqi anjalna wabil haqqi nazal. Jadi Allah itu macam aneh. Jadi kadang ngomong nganggo unsur permainan bahasa. Jadi wabil haqqi anjalnahu dengan hak tak anjalna wabil haqqi nazal. Nah orang alim paham itu anjal atau nazal. Tapi kadang nganggo anjala ini dibelakang wahidah. Kadang nganggo nazala. Nah nazala mulat zaman. Paham ya sidik? Sidik mulai Quran sebagai wabil haqqi anjalnahu wabil haqqi nazal. Jadi itu beranjal nazala. Orang-orang alim kan gak paham. Anjala jangan bodoh apa. Ya macam markai. Itu kan orang alim pak-patan model ayat Madaniyah. Ini Yahudi Nasrani, ini kafir Mekah, ini cangkem mau Madaniyah, ini kafir Mekah, nanti mati ya. Jadi ini jadi pikirannya, zaman kafir Mekah bujal, matanya ayat Madaniyah itu udah bujal mati kan. Baik, jadi memang itu Armando. Jadi dalam hal tertentu macam itu dua ngalim takdir semulang tafsir, tapi mungkin repot, nak menyangkut istihadil, artinya takdir fahami lagi. Ini menyangkut asal bukidah itu rakyat ngalim, tempat aja penggunaannya bidah. Ngalim lah ngalim bidah itu gak mau. Penting wahyu, bidah itu ukurannya ngalim, ukurannya wahyu. Itu deh. Nah mulanya ini bener teori kulo ya. Jadi unzila fil Quran. Nah ini berhubung unzila berarti jumlatan tidak. Mulanya minal lauhil mahfuz ila samaid dunya fi lailatul qadri. Paham ya? Itu berarti semuanya. Bukan hal yang menunjuk nolin nasi ubayin atau hal yang memperjelas minal huda saking ditunjuk wal furqan dan jadi pemisah minas yang berkorai farikan misalnya koma binal haki wa batin faman syaitan iku musyaraf hal yasumu wa man kana maridan ala safarin faidatun ayam bukhor yuridu wa bikmu yusra wa la yuridu bikmu usra walitu milu idata wa nyempurnana surat akal idata yang hitungan walitu kan biruwah lan supaya wajah takbir sirah kabeh Allah yang Allah alam hadakum karena oleh nunjukna sapa wa kum sirah kabeh wa ala lakum lan menawa-menawa sirah kabeh kutas kurun Allah ala dari wa alam